Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada teman-teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, kerabat-kerabat kita yang sedang sakit, mari kita mendoakan agar diberikan kesembuhan. Dan juga mari kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Alhamdulillah ketemu lagi di mata pelajaran PKN pada semester 2. Tolong semuanya perhatikan, ini udah semester 2 mau menaikkan kelas, tolong dirubah sikap buruknya, dirubah. Yang masih sifat yang masih dibawa dari kelas 6 itu tolong dibuang. Kalian udah mulai dewasa, SMP kelas 1. Jadi sifat-sifat yang kayak anak TK itu tolong dikurangi, dibuang, itu udah bukan tempatnya lagi. Dan juga jika ada tugas-tugas kalian yang kebiasaan tidak mengerjakan tugas, cuma mengerjakan ulangan, tolong dibuang. Karena yang menentukan kalian naik tidaknya adalah diri kalian sendiri. Lek sing rajin, insya Allah tetap naik, bahkan bisa ranking kelas. Tapi yang ora tahu ngerjakan tugas iku alamat. Silakan dibuka mata pelajaran PPKN pada bab 2, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam. Suku, agama, budaya, bahasa, adat, istiadat Indonesia beraneka ragam. Nah, itu yang indah. Udah beraneka ragam, negaranya aman, damai, tidak ada perang pada saat ini. Jadi kita harus menjaga keanekaragaman yang ada tersebut. Kok bisa ya Indonesia beragam seperti ini? Kok bisa sih Pak? Ada 6 agama. Kok bisa sih kita ribuan suku? Kok bisa sih bahasa banyak, suku banyak? Kenapa? Di sini salah satu atau salah 5, ada 5 kalau tidak salah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia itu negara yang strategis. Bisa lihat di peta atau di gambar itu. Perhatikan gambar di samping itu. Dari gambar tersebut terlihat bahwa secara geografis letak Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta 2 benua yaitu benua Australia dan benua Asia. Jadi Indonesia itu dihapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua Hindia, benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena hal seperti itu, Indonesia menjadi daerah strategis dari jalur perdagangan. Jadi banyak orang-orang dari negara lain yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka membawa dagangannya lewat kapal, bus lewat kapal laut. Mereka berlayar sampai datang ke Indonesia. Tujuan mereka berdagang. Misalnya saja kita contoh ambil dari pedagang Arab ya. Kita ngambil ada pedagang Arab datang ke Indonesia. Mereka mau berdagang di Indonesia. Setelah mereka berdagang, selain berdagang, mereka menetap di Indonesia. Ternyata entah itu mungkin cocok suasananya dan lain sebagainya.
sehingga mereka menjadi orang Indonesia. Kalau udah tinggal di Indonesia, ternyata mereka menikah dengan orang Indonesia. Mereka kan dari Arab itu beragama apa? Mereka beragama Islam. Jadi orang Arab tadi, selain mereka bawa dagangannya, mereka bawa juga agama. Lawang saya orang Arab, saya beragama Islam. Orang Arab itu datang ke Indonesia berdagang, kemudian mereka menikah dengan orang Indonesia. Yang awalnya anggaplah Indonesia itu masih agama Hindu pada waktu itu. Kemudian datang orang Arab setelah menikah dengan orang Indonesia itu, maka istri dan anak mereka adalah beragama Islam. Kemudian mereka menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga lahirlah agama Islam dan juga ada keturunan Arab. Begitu salah satunya kenapa kok Indonesia itu ada 6 agama, karena kita beraneka ragam. Salah satu penyebabnya yaitu karena letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau, termasuk saya orang Madura, orang kepulauan saya, yang dipisahkan oleh selat dan laut. Setiap masyarakat yang tinggal di pulau berbeda, memiliki perkembangan budaya yang berbeda-beda. Masing-masing pulau memiliki cara-cara sendiri untuk mengembangkan dan menyebarkan kebudayaannya. Hal inilah yang membentuk adanya perbedaan ras, suku, bahasa, adat, dan agama di berbagai wilayah Indonesia. Jadi misalnya gini, saya orang kepulauan, saya orang Madura, orang terpencil, pedalaman. Saya yang dari Madura mau ke Malang atau mau ke Surabaya, itu berhubung tidak ada alat transportasi nenek moyang saya pada zaman dahulu, sehingga orang Madura mengembangkan yang namanya daerahnya sendiri. Kita buat baju adat sendiri, kita buat kebudayaan, tari-tarian, juga bahkan ada perkembangan agama. Nah, maka dari itu ada yang namanya adat Madura, ada bahasa Madura, ada budaya Madura. Ini satu pulau, sedangkan kita beribu-ribu pulau. Seperti itu, makanya beraneka ragam. Yang Kalimantan sama, mereka mengembangkan daerahnya sendiri. Karena kita orang kepulauan, nggak mungkin dari Kalimantan ke Jawa itu mereka berenang. Sampai tengah mereka kelelap itu mereka itu. Sehingga apa yang akan terjadi? Ya mereka mengembangkan daerah sendiri. Ya wes, orang Kalimantan mereka buat baju adat, mereka buat rumah yang sekarang disebut dengan rumah adat. Pada zaman dahulu mereka buat baju, nah saat ini disebut dengan baju adat, bahasa, nyanyian, tarian, dan lain sebagainya. Berikutnya, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam memiliki keanekaragaman. Kondisi alam yang menakjubkan seperti daerah pesisir, pantai, rawa, dataran, perbukitan dan pegunungan, dan lain-lain. Kondisi ini juga berdampak pada bervariasi kekayaan alam yang dimiliki mulai dari tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Kondisi alam ini yang menyebabkan perbedaan, entah itu bentuk rumah, makanan pokok, pekerjaan, kesenian, pakaian, dan masih banyak lagi. Jadi perbedaan kondisi alam, anggap saja misalnya antara orang pesisir, orang Madura dengan orang Malang. Karena perbedaan mata pencariannya, misalnya saja orang pesisir itu pencariannya jelas, mereka nelayan. Sehingga nelayan mempunyai acara sendiri. Di daerah pesisir itu
orang-orang pesisir mereka mempunyai adat istiadat sendiri. Sedangkan mereka yang tinggal di pegunungan, anggap saja di Bromo, misalnya di Bromo itu juga mempunyai acara adat sendiri. Antara orang pesisir dengan orang pegunungan Bromo itu adat istiadatnya sudah berbeda. Rumah adatnya pun juga berbeda. Kadang bahasanya juga berbeda serta pakaiannya juga berbeda. Nah, kita sampai nomor 3 saja dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar. Ketika ada tugas langsung dikerjakan. Mohon maaf suara saya juga kurang enak. Jadi kita lanjut minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.